Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Kabar Banten. Kita jumpa lagi pada hari ini dalam edisi obrolan Mang Pajak. Hari ini kita akan berbicara tentang penanganan isolasi mandiri di Hotel Trans di Cilegon. Dan hari ini kita mendatangkan Dr. Muhammad Arif Gunawan. Beliau memang yang bertanggung jawab dalam penanganan isolasi mandiri di Cilegon begitu. Bagaimana Dok, sehat hari ini? Alhamdulillah, Pak Hakim. Ya. Kita sekarang ngobrol santai aja ya Dok ya. Siap. Ini kebetulan di edisi obrolan Mang Pajak, namanya juga obrolan, jadi kayak obrolan di warung kopi. Dan mudah-mudahan Sobat Kabar Banten nanti bisa mendapatkan informasi-informasi positif bagi perkembangan penanganan COVID di berbagai wilayah, khususnya nanti di Kota Cilegon. Ya. Nah, hari ini kita akan berbicara sejauh mana penanganan isolasi mandiri di Trans Hotel di Cilegon. Dan kita tahu Kota Cilegon termasuk salah satu daerah yang relatif cukup berhasil menangani, walaupun sempat memasuki zona merah, tapi kemudian dalam waktu relatif singkat kembali ke zona orange. Ya, sekarang udah orange lagi. Dan karena itu banyak apresiasi dari berbagai pihak. Nah, hari ini kita juga ingin mengetahui sejauh mana penanganan isolasi mandiri, gitu dong. Nah, yang pertama yang saya ingin tahu informasi latar belakang apa Satgas COVID-19 di Cilegon menetapkan Hotel Trans kemudian dijadikan salah satu tempat untuk isolasi mandiri. Silakan Dok. Ya, jadi memang berawal dari ini merupakan salah satu strategi sebenarnya ya. Strategi dari gugus tugas tingkat Kota Cilegon dalam memutus mata rantai penularan COVID-19. Ya, terutama memang yang paling banyak sekarang muncul adalah klaster keluarga, Pak. Nah, dari adanya klaster keluarga ini yang semakin banyak, nah disinilah Pemkot Kota Cilegon melakukan suatu pembentukan ya wisma isolasi bersama sebenarnya yang memang bertempat di Hotel Trans yang ada di Kalitimbang Cibeber. Jadi ini adalah salah satu strategi agar angka-angka penularan orang yang positif COVID-19 ini tidak menularkan di dalam keluarganya yang ada di rumah. Nah, makanya dengan itu Pemkot bersama gugus tugas tingkat kota bersama dengan Dinas Kesehatan Kota Cilegon sendiri, kita melakukan dan membentuk suatu wisma yang memang kita gunakan untuk berisolasi bagi warga yang OTG yang memang dia terkonfirm positif COVID-19. Nah, jadi yang kita gunakan ini adalah untuk warga yang OTG ya, yang tanpa gejala. Jadi kita memang bukan rumah sakit, kita bukan puskesmas, jadi kita hanya mengisolasi warga yang OTG tanpa gejala. Kan mendengar isolasi mandiri, mendengar rumah sakit, sekarang kelihatannya agak resisten gitu. Jadi jangankan masuk isolasi mandiri atau rumah sakit, diperiksa aja kadang-kadang ketakutan. Nah Dok, tolong dijelaskan bahwa ini sebetulnya salah satu upaya yang memang harus dilakukan, dan ini justru bisa mencegah risiko-risiko terberat dari serangan virus begitu. Jadi bagaimana penjelasannya ke masyarakat? Ya, sebenarnya seperti yang pemerintah sudah lakukan ya melalui media promkesnya ya untuk promosi kesehatan, tetap kita lakukan, kita kenal dengan 3M ya, selalu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Nah, itulah yang mungkin harus memang benar-benar dilaksanakan oleh masyarakat ya, itu karena dengan seperti itu paling tidak meminimalisir kita tertular. Patuhi itu, selalu disiplin, dan memang kalau memang ada yang memang sudah terkonfirmasi, saya mengharapkan tadi OPD jangan diam, lakukan apa aja yang yang bisa dilakukan sesuai dengan tupoksi masing-masing. Jadi biar di masyarakat juga tidak muncul stigma. Nah, sekarang ini yang paling sangat disedihkan oleh warga kita yang terkonfirmasi positif
itu adalah stigma dan diskriminasi. Nah, mereka merasa dikucilkan, dipojokkan, ya. Ya. Nah, maka dari itu, ayo warga masyarakat, apabila di lingkungan kita ada yang positif, janganlah seperti itu kan. Lebih baik kita berikan dukungan, tapi kita tetap disiplin dalam melakukan protokol kesehatan tadi, ya. Insya Allah itu akan aman, ya. Tapi ya itu tadi immunity kita lah, ya, masa kita nggak ada kemanusiaannya, ya. Dengan tetangga, apalagi tetangga dekat, ya. Nah, kita kan juga nggak ingin juga kita merasakan hal yang sama dengan seperti mereka. Ya, itu sedikit ajakan aja lah, ya. Biar nantinya yang positif ini nggak merasa dia susah dalam bergerak, dalam bekerja, ya kan? Karena itu juga yang saya lihat ke mata pencaharian mereka itu akan terganggu semua. Makanya ayolah RT, RW, lurah, camat, dan OPD lainnya fasilitasi dan bantu mereka dan carikan jalan keluarnya. Nah itu. Nah kemudian ini yang paling banyak ditanyakan, Bang. Banyak juga sobat kabar Banten yang minta penjelasan dokter. Selama di isolasi mandiri, kegiatannya itu apa aja tuh? Ya. Kegiatan sebenarnya normal, ya, seperti kita yang ada di rumah dan melakukan kegiatan sehari-hari. Hanya di sini kita dibatasi dengan wisma yang memang kita tutup dan kita berikan label zona. Ya, di wisma ini kita siapkan ada zona hijau, zona orange, dan zona merah. Nah, di situ tadi akan menentukan level APD apa di setiap zona yang harus dipakai. Ya, kalau jelas kalau warga isolasi atau OTG ini kan dia ada di zona merah. Berarti bagi semua medis ataupun semua unsur yang akan terlibat masuk ke dalam harus menggunakan APD level 3. Nah, untuk kegiatan sendiri ya memang sama, ya, kegiatan pribadi, ya, dari mandi, beribadah, ya, kita sediakan semua. Selain itu juga ada aktivitas bersama seperti berjemur, ya, terus senam bersama, karena kita memanfaatkan juga di situ ada lahan parkir yang sangat luas, yang kita bisa lakukan berjemur dan olahraga bersama. Nah, selain itu juga kita fasilitasi untuk para warga yang OTG yang ada di wisma kita dengan pemeriksaan visitasi oleh dokter. Ya, jadi setiap 3 hari itu tiap hari gitu ada visitasi. Untuk dokter kita turun ke dalam 3 hari sekali. Oh, dokter 3 hari sekali. 3 hari sekali, tapi di 2 hari ini kita punya dokter jaga. Jadi suatu saat ada keluhan, ada permasalahan oleh warga, 2 dokter yang sebelumnya ini menghandle. Ya, tapi untuk tenaga paramedis setiap hari pasti ada yang melakukan pemeriksaan, minimal pemeriksaan vital sign atau pemeriksaan tanda-tanda vital. Tensi, nadi, ukur suhu, dan mengukur SpO2. SpO2 ini adalah kadar oksigen yang ada di dalam darah. Ya. Itu aktivitas yang ada di dalam, ya. Jadi intinya masyarakat tidak perlu takut, takut dan tidak perlu khawatir apabila memang merasa isolasi mandiri di rumahnya tidak memungkinkan. Saya berharap masyarakat tidak memaksakan diri untuk isolasi di rumah. Apalagi ada keluarga lainnya, istri, anak, orang tua, ya. Kalau dia baru satu yang terkonfirmasi positif, yang lain negatif, lebih baik ayolah hubungi puskesmas di mana tinggal. Puskesmas akan mendaftarkan yang akan isolasi itu ke kita. Bisa inisiatif sendiri, Dok. Kalau misalkan suatu saat kita dicek kebetulan katakan ada konfirmasi positif, ya, boleh gitu kita misalkan. Tetap harus nanti di setiap adanya muncul positif setiap hari, puskesmas sudah mempunyai tupoksi, dia akan melakukan tracing. Tracing itu akan memeriksa kontak erat dari si OTG yang positif tadi. Nah, kalau sudah tahu yang trackingnya tadi, akan kita periksa semua. Satu keluarga ataupun rekan kerja ataupun siapa yang kontak dengan dia 2 minggu sebelumnya, kita akan melakukan tracking itu tadi untuk pemeriksaan swab yang sama. Nah, nanti yang positif kita akan isolasikan, yang masih menunggu hasil juga tetap isolasi. Nah, sambil hasil keluar baru bisa kita pilih yang positif, kita bawa ke wisma. Tetapi melalui tadi
puskesmas ataupun rumah sakit yang ada di Kota Cilegon. Itu SOP-nya seperti itu ya? SOP-nya seperti itu. Tidak bisa, misal kita tiba-tiba ingin di... Ya, nggak bisa, apalagi dianterin gitu. Kalau dianterin saya kandangin sekalian yang nganterinnya. Iya. Nah, saya sekarang ingin nanya yang tadi dokter simpan jawabannya terkait flowchart alur. SOP. Oke. SOP dok. Jadi begini, untuk alur sendiri tadi sudah saya sampaikan. Jadi memang biasanya yang sekarang merujuk ke kita adalah fasilitas kesehatan ya. Baik itu tingkat kecamatan ada puskesmas ya. Terus ada tingkat rumah sakit. Nah, untuk instansi ada beberapa bidokes ya, mungkin dokter kesehatan di instansi kepolisian, TNI ya. Untuk alur, yang pertama pastikan mereka atau warga OTG ini mau untuk isolasi. Nah, dengan dibuktikan membuat surat pernyataan. Oh, pakai surat pernyataan. Surat pernyataan mau melakukan isolasi selama 10 hari di Wisma Wisma Isolasi Bersama COVID-19 Kota Cilegon Trans Hotel. Ya, setelah membuat surat pernyataan, pihak kesehatan akan melakukan pemeriksaan terhadap OTG tersebut. Ya, jadi akan diperiksa dan akan dianamnesa apakah ada penyakit-penyakit komorbid lainnya, penyakit penyerta maksudnya. Kalau memang udah clear nggak ada, dari pemeriksaan hasilnya bagus, dan saya mengharapkan SPO2-nya adalah sama dengan atau lebih dari 96%. Ya, setelah nanti udah diperiksa semua, resume ini dikirimkan ke PIC kami. Ya, di situ ada Bapak David yang udah kita sebar luaskan ke seluruh layanan yang ada di Kota Cilegon. PIC di Satgas ya? PIC dari Wisma. Oh, Wisma. Ya, jadi PIC ini nanti akan mengirimkan resume dari OTG tersebut kepada DPJP. DPJP adalah dokter penanggung jawab pelayanan, yaitu saya sendiri. Ya, saya sebagai DPJP. Kalau memang nanti dari hasil resume ini nanti bagus, kita ACC. Pihak perujuk baru membuka linknya untuk mengisi online. Terakhir dok, kita ingin tahu harapan-harapan teman-teman di Satgas, terutama juga dokter sebagai penanggung jawab isolasi mandiri di Cilegon, harapannya seperti apa dok? Ya, harapan kami sebenarnya tadi sudah banyak saya sampaikan, mungkin ini saya rangkum ya harapannya. Yang pertama itu tadi, patuhi selalu protokol kesehatan, siapapun, nggak harus yang positif ya. Kita yang belum diperiksa segera mulai sekarang dari kita sendiri kita patuhi protokol itu ya. 3M kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apabila memang sudah ada muncul yang positif tadi, mohon lintas sektor yang ada di wilayah kita segera berperan aktif untuk memfasilitasi mereka. Jangan dikucilkan, jangan ada stigma, dan jangan ada diskriminasi. Ya, kita rapatkan lagi barisan semua OPD agar warga masyarakat kita merasa terayomi walaupun mereka berkonfirmasi positif. Ya, dan harapan kami juga ke depan dengan adanya strategi ini, strategi Wisma Isolasi Bersama bisa sampai membuat Kota Cilegon menjadi zona hijau kembali. Amin. Ya, amin. Mungkin itu aja harapan kami ke depan ya. Sobat Kabar Banten, alhamdulillah ini sudah pada bagian akhir obrolan kita. Tadi kita sudah mendengar cerita-cerita dari Dr. Muhammad Gunawan. Beliau penanggung jawab isolasi mandiri bersama di Cilegon begitu. Intinya kepada masyarakat untuk tidak takut terhadap isolasi mandiri kalau misalkan ada warga yang terkonfirmasi positif gitu ya dok ya. Dan kemudian dokter juga mengingatkan untuk tidak membangun atau berpikir soal stigma bahwa orang yang terkonfirmasi untuk dikucilkan. Justru malah kalau memungkinkan dibantu dengan tentu mengikuti standar-standar protokol kesehatan. Betul. Alhamdulillah informasi-informasi ini juga mudah-mudahan berharga bagi masyarakat Cilegon dan sekitarnya, sehingga mudah-mudahan Kota Cilegon seperti harapan dokter tadi antara lain bisa bergeser dari zona orange ke zona hijau. Amin. Dan ini tentu bukan hanya memerlukan peran serta Satgas Covid atau terkait lain. Bersama ini memerlukan kebersamaan semua pihak. Betul. Kami juga dari media ini juga dalam rangka bagaimana kita ingin membantu menyosialisasikan, menginformasikan. Tadi juga dokter berbicara terkait soal promosi kesehatan, itu juga bagian penting begitu. Dan oleh karena itu
Sobat Kabar Banten, mudah-mudahan obrolan hari ini banyak manfaatnya, banyak barokahnya. Kami Dok dari Kabar Banten mengucapkan terima kasih dokter sudah berkenan menyempatkan waktunya dalam tugas-tugasnya yang berat ini, dan mudah-mudahan dokter bersama petugas-petugas lainnya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kami mohon doanya semua biar kita tidak diberikan halangan apapun. Demikian Sobat Kabar Banten obrolan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.